menyampaikan terkait dengan kebijakan screening PPDNA yang alhamdulillah tahun ini di Jawa Timur sudah mulai bisa running begitu ya, meskipun dengan berbagai kendala yang ada. Mohon izin untuk kami share screen. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, semoga nanti lancar untuk internetnya karena sekarang saya kondisi ada di Trawas. Kebetulan kami di provinsi sedang punya gawe untuk perkemahan tingkat daerah Pramuka Saka Bakti Usada di Trawas begitu. Jadi pakainya ini juga jadi kakak pramuka ini ya. Jadi ngerangkep ini ya. Oke. Ya. Sebelah ya terkait dengan kebijakan program pencegahan kanker leher rahim. Kalau kita melihat bagaimana analisis situasi yang terjadi saat ini, Indonesia termasuk dalam eh, 5 besar ya untuk kasus yang jumlah kematian maupun kasus yang terbanyak begitu nggih. Bahkan ini akan diperkirakan semakin meningkat pada sampai dengan tahun 2050. Kemudian berdasarkan dari range atau rate apa istilahnya ranking ya dibandingkan dengan kanker lainnya, kanker payudara maupun kanker leher rahim ini menjadi 5 terbesar begitu nggih. Terutama untuk kanker payudara yang memang masih banyak ditemukan kasus terutama pada wanita sehingga upaya terkait dengan payudara maupun leher rahim ini bisa lebih dimaksimalkan begitu. Ya. Kalau berdasarkan dari kasus begitu ya, ketika kita bisa menemukan lebih awal itu akan lebih besar apa namanya kalau kita bilang pertahanan hidupnya begitu nggih. Karena kalau mayoritas saat ini yang ditemukan sudah pada stadium lanjut sehingga kalau kita mau bilang survival rates-nya itu juga sangat rendah begitu ya. Biasanya kalau sudah didiagnosa maka beberapa tahun kemudian itu akan mengalami keparahan atau bisa sampai dengan kematian. Sehingga harapannya dengan adanya screening ini bisa lebih memaksimalkan penemuan sejak dini sehingga untuk survival rates-nya bisa lebih banyak begitu. Untuk penyakit katastrofik ya, kanker ini menduduki posisi kedua dari beberapa penyakit lainnya yang menghabiskan dana yang luar biasa banyak gitu. Apalagi sekarang kita sudah masa efisiensi, ya semoga tahun depan bisa keluar dari masa efisiensi gitu ya. Dengan masa yang sekarang ini ekonomi sedang tidak stabil, maka itu juga akan sangat berpengaruh kepada kondisi perekonomian Indonesia, sehingga itu juga akan sangat berdampak pada pembiayaan kesehatan seperti itu. Kemudian dari permasalahannya ada, ternyata untuk hasil screeningnya itu masih sangat rendah ya Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin evaluasi dari Kabupaten Madiun juga bisa melihat bagaimana capaian dari IFA maupun Sadanis yang begitu sulitnya kita bisa mendapatkan sasaran dan juga bagaimana kita sudah berupaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, namun untuk kesadaran masyarakat sendiri sangat kurang begitu nggih. Bahkan di tingkat nasional pun untuk deteksi dini kanker payudara maupun kanker leher rahim itu masih sangat jauh di bawah 20%. Padahal target kita tahun kemarin itu 90% gitu. Namun untuk tahun ini target kita untuk screening kanker payudara itu sejumlah 60%. Kemudian untuk screening kanker leher rahim itu sejumlah 75%. Di mana untuk screening kanker payudara itu di dalamnya sudah mulai berproses untuk pemeriksaan melalui USG payudara pun juga masih kita melaksanakan terkait dengan pemeriksaan sadanis. Kemudian untuk deteksi dini kanker leher rahim yang sebelumnya kita masih melaksanakan IFA maupun Pap smear. Nah, tahun ini kita sudah mulai bergerak menuju ke pemeriksaan HPV DNA. Sehingga harapannya nanti dengan adanya pertemuan Bapak Ibu hari ini bisa juga meningkatkan upaya kita itu ya terkait dengan screening kanker leher rahim. Kalau kita melihat dari kondisi di Jawa Timur, begitu untuk kasusnya kanker serviks ini juga lumayan ya. Lumayannya ini karena memang masih banyak juga yang belum terdeteksi begitu. Sehingga yang sudah dideteksi masih bisa ditata laksana, namun kemudian yang dia belum melakukan screening, nah itu juga belum terdeteksi. Nah, harapannya
meskipun nantinya tahun berikutnya kita sudah bisa berproses untuk memaksimalkan screening, meskipun nanti hasilnya banyak, tapi kita bisa melakukan tata laksana lebih awal sehingga untuk kasus-kasus di stadium lanjut itu bisa kita kurangi begitu. Sehingga untuk survival rate-nya bisa lebih eh, lama. Nah, untuk kasus PTM ini berdasarkan data BPJS, berarti kalau data BPJS kan berdasarkan pelaporan yang disampaikan dari puskesmas juga maupun dari rumah sakit gitu nggih. Itu kasusnya juga lumayan, ada sekitar 72.017 untuk tahun 2024. Nah, kemudian kalau kita lihat berdasarkan trennya itu terjadi peningkatan ya, lumayan besar sekali begitu nggih. Dari awalnya tahun 2021 sejumlah 46.000, kemudian tahun 2022 52.000, kemudian 2023 59.000, dan tahun 2024 kemarin 72.000 gitu nggih. Berarti kalau memang dia sampai dengan kasus, berarti tata laksananya di awal, diagnosa awalnya itu masih sangat kurang begitu Bapak Ibu. Karena dia sudah datang ke rumah sakit sehingga sudah butuh tata laksana yang lebih lanjut seperti itu. Nah, kemudian bagaimana capaian program yang selama ini sudah berjalan begitu nggih. Nah, ini dari hasil evaluasi kami kemarin sudah des dengan Bapak Ibu yang dari kabupaten kota dinas itu ya hasilnya ternyata juga masih sangat jauh begitu nggih. Memang ada beberapa kabupaten kota yang sudah bisa mencapai target begitu dengan segala upayanya, namun juga masih ada kabupaten kota yang masih sangat jauh sekali dari target. Nah, ini bisa dilihat bagaimana kondisi di Jawa Timur. Kabupaten Madiun ada di posisi alhamdulillah ya di bawahnya standarnya Jawa Timur. Ya masih sekitar 10% ya untuk Jawa Timur untuk Kabupaten terkait dengan pemeriksaan IVA-nya. Nah, dari hasil pemeriksaan IVA itu ternyata untuk IVA positifnya Kabupaten Madiun ini juga lumayan begitu nggih. Eh, Jadi ini ternyata masih masih menjadi PR kita bersama. Meskipun sudah berupaya, tapi ternyata juga bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk periksa itu juga masih menjadi PR. Nah, ini kalau secara angka Jawa Timur itu juga mengalami peningkatan, Bapak Ibu, capaian IVA-nya. Tapi ya kita melihat lagi begitu nggih, bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh Puskesmas di seluruh Jawa Timur begitu. Masih ada PR, banyak sekali PR-nya. Terkait dengan kebijakan, merujuk dari permasalahan yang ada di Indonesia, kita masih berpegang teguh pada transformasi sistem kesehatan. Ya, kita berdoa bersama, kalaupun nanti adanya perubahan organisasi atau struktur kepemimpinan di tingkat pusat, itu tidak akan mempengaruhi sistem yang sudah berjalan, gitu, nggih. Ya. Untuk kebijakan terkait penyakit tidak menular, itu kita fokus kepada pengendalian atau 4 pilarnya, gitu nggih. Dari mulai promosi kesehatan, deteksi dini, kemudian perlindungan khusus dan penanganan kasus. Nah, seharusnya memang untuk program perlindungan khusus terutama kanker serviks itu memang sudah ada. Jadi dibandingkan dengan penyakit tidak menular lainnya, kanker serviks ini sudah paling lengkap gitu ya, promosi kesehatannya sudah, deteksi dininya ada, perlindungan khususnya juga sudah ada, begitu nggih. Untuk penanganan kasusnya juga sudah berjalan, begitu ya. Jadi kita bisa lebih maksimal kembali untuk diupaya promosi dan juga deteksi dininya, gitu ya. Untuk perlindungan khusus memang saat ini kita fokus kepada siswa kelas 5 dan 6 SD. Tapi tidak menutup kemungkinan jika memang pertimbangan berdasarkan evaluasi yang sudah berjalan itu untuk bisa semua usia. Jadi mungkin kalau saat ini Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang kerja untuk melakukan vaksinasi HPV memang harus mengeluarkan ongkos sendiri begitu ya. Tapi kalau memang nantinya sudah ada program tertentu, nanti bisa untuk keseluruhan usia. Untuk rencana aksi eliminasi kanker, memang dari Kementerian Kesehatan itu mengeluarkan 4 pilar. Tapi saat ini kita fokus kepada pilar pertama terkait dengan pemberian layanan, di mana dalam pemberian layanan ini ada vaksinasi, kemudian juga screening dan juga tata laksana. Termasuk untuk kanker leher rahim ini kita sudah beroptimal sebisa mungkin, baik di bagian vaksinasinya, screeningnya maupun
tata laksana. Dengan adanya kebijakan yang terbaru, semoga tetap bisa kita upayakan dengan maksimal. Untuk target capaiannya dalam menyongsong eliminasi kanker begitu, secara nasional mengeluarkan tiga target. Yang pertama adalah 90% untuk perempuan dan laki-laki diberikan vaksinasi HPV. Memang saat ini fokusnya masih kepada anak perempuan, tapi ke depan itu sudah ada pertimbangan dari Kementerian Kesehatan untuk kemudian memberikan vaksinasi kepada anak laki-laki begitu. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan screening menggunakan tes HPV DNA, targetnya adalah 75% dengan sasarannya adalah usia 30 sampai dengan 69 tahun. Sebelumnya ibu-ibu bidan mungkin mengetahui bahwa untuk screening terkait dengan payudara maupun kanker leher rahim kita berada di usia 30 sampai dengan 50 tahun. Namun seiring dengan program yang berjalan saat ini, itu sudah meluas lagi untuk sasarannya. Jadi usia 30 sampai dengan 69 tahun. Sehingga untuk usia 30 sampai dengan 69 tahun itu ada range usia di lansia. Nah, nanti harus istilahnya bagaimana strategi yang diatur untuk bisa kemudian pemeriksaan IVA yang sudah berjalan maupun HPV DNA itu bisa mencakup dari sasaran yang sudah ditentukan. Kemudian untuk 90% perempuan yang mendapatkan atau mungkin diketahui lesi prakanker ataupun pada masa kanker itu bisa mendapatkan tata laksana yang sesuai. Ini yang saya sampaikan tadi untuk target usianya sudah meluas 30 sampai dengan 69 tahun. Nah, terkait dengan tahapan pelaksanaan pemeriksaan itu mengikuti alur yang sudah ada begitu nggih. Jadi pasien datang kepada puskesmas atau mungkin pustu yang menyediakan pelayanan, kemudian dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian sampel yang diperiksa dikirim kepada lab rujukan yang sudah ditunjuk gitu. Dari nanti lab akan memproses yang kemudian hasilnya akan dikembalikan lagi kepada puskesmas untuk kemudian puskesmas menindaklanjuti hasilnya kepada pasien yang terkait. Apakah perlu tata laksana lebih lanjut atau hanya sekedar edukasi saja untuk kemudian bisa menjaga kesehatan. Dalam pelaporan proses ini begitu ya, terkait dengan program kita masih menggunakan ASIK. Untuk ASIK memang saat ini masih belum maksimal, tapi kami sudah berupaya untuk bisa mengkomunikasikan dengan DTO yang ada di Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk pengiriman sampel sama halnya Bapak Ibu ketika mengirim sampel COVID ya, sama dengan sebelumnya. Jadi secara proses kita melakukan entrian kepada NAR, jadi besok akan disimulasikan oleh Dokter Dian dan juga Bu Winda terkait bagaimana pelaporannya di NAR PCR. Kemudian hasilnya itu juga akan langsung bisa dilihat di NAR PCR tersebut. Jadi nanti dari lab yang bersangkutan sebagai rujukan itu akan menyampaikan hasilnya itu melalui aplikasi tadi itu NAR. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu harus datang ke lab rujukannya, jadi tinggal dipantau melalui aplikasi NAR tersebut begitu. Nah, untuk algoritma screening kanker leher rahim saat ini, jadi karena sudah berproses untuk HPV DNA, sehingga untuk pengkelompokannya kita berdasarkan usia ya terkait dengan menopause dan belum menopause. Kalau untuk belum menopause, karena memang secara SSK-nya masih bisa untuk kita lihat, maka dilakukan DNA HPV co-testing IVA. Nah, ini berlaku untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jadi secara metode, memang ada dua metode, yaitu metode pemeriksaan oleh tenaga kesehatan maupun pemeriksaan secara mandiri. Nah, itu juga dipertimbangkan berdasarkan kondisi masyarakatnya. Jika memang mampu untuk melakukan self-sampling, maka dilakukan self-sampling atau pemeriksaan secara mandiri. Tapi kalau ternyata belum mampu, maka harus ada tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan. Nah, dari hasil pemeriksaan DNA HPV maupun IVA itu kita bisa menentukan apakah dia harus melakukan pemeriksaan secara berkala
atau mungkin dia perlu tata laksana, baik itu berupa ablasi di puskesmas, ataupun nanti perlu adanya rujukan di FKRTL, seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat, kalau misalkan HPV DNA-nya sama negatif, IVA-nya negatif, maka tinggal screening berulang saja selama 10 tahun. Namun kalau misalkan DNA HPV-nya positif, kemudian IVA-nya negatif, kita perlu lihat tipe virusnya ini tipe yang 16 atau 18 atau mungkin tipe lainnya begitu ya. Kalau tipe 16 dan 18 ini dia berpotensi untuk menyebabkan terjadinya lesi gitu ya. Sehingga itu akan berpotensi terjadinya kanker serviks. Sehingga itu perlu adanya pemantauan yang lebih rutin. Tapi kalau kemudian dia selain 16 dan 18, maka untuk pemeriksaannya secara berulang 3 tahun saja. Kemudian untuk DNA HPV negatif, IVA positif, jika IVA positif maka dilakukan krioterapi atau thermal ablasi. Krioterapi dan thermal ablasi ini mirip, hanya beda di alatnya saja. Jadi memang fungsinya untuk tata laksana terkait dengan IVA positif. Kalau krioterapi memang kendalanya kita harus menyediakan tabung gas dan itu saya rasa tidak semua puskesmas bisa memfasilitasi begitu ya karena harus mengeluarkan anggaran. Tapi kalau thermal ablasi ini dia hanya perlu dicolokkan ke listrik gitu nggih. Jadi untuk secara peneramannya saja sudah berbeda begitu. Kalau krioterapi itu menggunakan suhu dingin, sedangkan kalau thermal ablasi itu menggunakan suhu hangat begitu. Tapi secara penggunaannya hampir sama. Kemudian kalau misalkan DNA HPV positif dan IVA positif, maka perlu dilakukan krioterapi ataupun thermal ablasi dan juga melakukan pemeriksaan secara berulang 6 bulan kemudian. Nah, kalau misalkan pasiennya jenengan ini adalah menopause, maka dilakukan DNA HPV saja untuk kemudian dilihat apakah positif atau negatif. Kalau ternyata dia positif, maka dia perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut begitu ya. Kemudian kalau ternyata dia negatif, maka dia dilakukan pemeriksaan secara berulang saja. Tapi kalau misalkan dalam pemeriksaan inspekulo ternyata dia sudah curiga kanker, maka bisa langsung dirujuk ke FKRTL seperti itu. Ini terkait dengan tata laksananya, begitu guys, bersama. Tantangan dan peluang ini lebih ke persiapan kita, apa yang bisa dipersiapkan untuk melakukan pemeriksaan HPV DNA, begitu guys. Terkait ketersediaan sarana dan prasarana, kemudian SDM-nya, dan kemudian aksesibilitas terkait layanan kesehatan, dan juga rendahnya partisipasi masyarakat. Sehingga untuk saya rasa ketersediaan sarana dan prasarana, Kabupaten Madiun juga saat ini sudah berproses untuk pemenuhan. Kemudian untuk SDM, hari ini jenengan semuanya, Bapak Ibu dokter dan juga Ibu-Ibu bidan, itu sudah berproses untuk dilakukan OJT. Mungkin pun dari bidan atau dokter sudah pernah mengikuti pelatihan IPA, nah itu sudah termasuk dalam memaksimalkan tersediaan SDM. Terkait dengan akses, dengan adanya proses saat ini, adanya cek kesehatan gratis, pun itu akan lebih memudahkan karena untuk pelayanan kesehatan atau screening kesehatannya, jenengan sudah mulai mendekatkan diri kepada masyarakat. Sehingga jika mampu atau memungkinkan untuk menangkap sasaran, itu bisa dimaksimalkan di situ. Kemudian terkait dengan rendahnya partisipasi masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat di sini berarti kita perlu memaksimalkan untuk edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, di sini kami juga sudah berupaya di tingkat provinsi untuk bisa memenuhi terkait dengan proses edukasinya seperti itu. Terkait dengan strategi seperti yang kami sampaikan di awal terkait PTM, kita merujuknya pada pilar penanggulangan PTM yang terdiri dari promosi kesehatan, deteksi dini, perlindungan khusus, dan juga penanganan kasus. Untuk promosi kesehatan, penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat, strategi bagaimana untuk memberikan edukasi dan promosi kepada masyarakat. Nah, tahun lalu kami bekerja sama dengan forum komunikasi antar pribadi. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar. Jadi kemarin kami berkoordinasi dengan forum KAP untuk kemudian menyusun strategi komunikasi untuk
edukasi terkait dengan screening kanker leher rahim. Nah, ini kemarin sudah ada modulnya. Saya rasa ini juga perlu lintas program ya. Koordinasi dengan lintas program bekerja sama dengan teman-teman Promkes untuk bisa memaksimalkan pelaksanaan edukasi ini. Karena kemarin waktu kami launching, kami juga mengundang dari Bapak Ibu PTM, termasuk juga Promkes dari semua puskesmas. Sehingga harapannya dengan adanya program ini sudah mulai berjalan, itu bisa saling bersinergi. Bapak Ibu yang hadir saat ini sebagai pelaksana teknisnya, kemudian lintas program terkait mendukung di bagian mereka, seperti promosi kesehatan, berarti untuk teman-teman Promkes bisa mendukung di situ. Ini kemarin dari hasil uji coba yang kami laksanakan untuk edukasi KAP, alhamdulillah kemarin banyak juga yang akhirnya berhasil. Jadi hampir 50% dari sasaran yang diberikan edukasi mau melakukan pemeriksaan IFA dengan edukasi yang disampaikan oleh tenaga kesehatan terkait. Kemudian untuk deteksi dini, pemenuhan terkait sumber daya dan juga penjaringan sasaran juga sudah dilaksanakan. Seperti tahun kemarin, kami berproses pula untuk pemenuhan sumber daya, memberikan pelatihan kepada kabupaten kota, baik dari sumber anggaran Kementerian Kesehatan maupun dari masing-masing kabupaten kota. Kemudian untuk penjaringan sasaran, saya rasa Bapak Ibu juga sudah bergerak aktif maupun pasif untuk bisa mendapatkan sasaran seperti itu. Untuk perlindungan khusus, capaian vaksinasi HPV tahun 2024, Bapak Ibu, kelas 6 SD dan juga kelas 5 SD itu sudah lumayan. Rata-rata di atas 90%, termasuk juga Kabupaten Madiun, ini juga capaiannya juga sudah di atas ya, di atas 90%. Ada beberapa kabupaten kota yang memang masih berada di bawah 90%, itu menjadi evaluasi bagi kami untuk tata laksananya seperti apa dan kendalanya bagaimana. Terkait dengan penanganan kasus, jika sebelumnya kita mengenal dengan rumah sakit tipe A, B, C, D, begitu ya, saat ini sudah mulai berproses untuk rumah sakit pengampuan. Jadi berdasarkan kompetensi dari layanan yang disediakan oleh rumah sakit gitu ya. Di sini ada 4 penggolongannya, 3 penggolongannya, ada madya, utama, kemudian paripurna. Untuk rumah sakit madya ini mampu melakukan bedah tumor dasar dan kemoterapi ada di semua RSUD Kabupaten Kota. Jadi ini tersedia di 38 RSUD Kabupaten Kota. Kemudian untuk RS utama itu mampu melakukan terapi radiasi, bedah kanker, stadium lanjut, dan juga kemoterapi. Ini hanya 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Utama Pusat dan juga Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Kemudian yang paripurna, yang pasti adalah Rumah Sakit Sutomo, di mana bisa memberikan tata laksana terkait terapi kanker komprehensif dan juga mutakhir, seperti microsurgery maupun proton terapi. Sehingga mungkin kalau beberapa kasus yang memang tidak bisa ditata laksana di RSUD Kabupaten, maka akan dirujuk ke Rumah Sakit Sutomo atau mungkin Rumah Sakit Utama. Nah, ini untuk pemetaannya. Madiun ini masuknya di RSUD Caruban ya. Oke, masuknya di RSUD Caruban gitu. Ini beberapa pemetaan untuk rumah sakit dengan pengampuan layanan kanker di beberapa kabupaten kota. Nah, melihat dari pelaksanaan HPV DNA yang memang tahun kemarin ada beberapa provinsi yang sudah berjalan untuk melakukan uji coba. Jawa Timur baru berjalan tahun ini, sehingga dari pihak ketiga dari GH Paigo begitu istilahnya menjalin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan uji coba pemeriksaan HPV DNA dan dipilihlah Jawa Timur itu berada di Kota Surabaya dan juga Kabupaten Sidoarjo. Nah, dari 2 kabupaten kota ini ada perbedaan dalam pelaksanaan pemeriksaannya. Kota Surabaya dipilih sebagai salah satu wilayah perkotaan. Kemudian untuk pengambilan sampelnya itu merupakan pengambilan mandiri atau biasa disebut dengan self sampling ya. Dengan target screeningnya 75% dari populasi sekitar 5.519.
Sedangkan Sidoarjo dipilih sebagai wilayah pedesaan, di mana untuk pengambilan sampelnya masih dibantu oleh tenaga kesehatan gitu nggih. Dengan target screeningnya ada 75% total, di mana populasi WUS-nya ada sekitar 1.300. Jadi uji coba ini sudah berjalan dari mulai bulan Maret begitu ya. Untuk saat ini sudah mulai pengambilan sampel di semua wilayah baik di Surabaya maupun di Sidoarjo. Untuk hasilnya di Puskesmas Manukan Kulon Surabaya ini kemarin sudah lebih duluan berjalan dibandingkan dengan Sidoarjo, sehingga hasilnya juga lebih banyak begitu nggih. Dari pengambilan sampelnya sendiri, dari sampel mandiri ada 2.000 sekian, kemudian dibantu tenaga kesehatan ada 2, jadi totalnya ada 2.126. Data ini per Maret ya, per Mei kemarin, gitu nggih. Berdasarkan rekapan per Mei. Lokasi pengambilannya untuk self sampling ini bisa dilakukan di bilik RW atau posyandu, puskesmas atau pustu, atau bisa di rumah dengan didampingi oleh kader. Sehingga kemarin waktu uji coba, pelatihannya bukan kepada nakes saja, tapi juga kepada kader. Jadi istilahnya kader itu dilatih untuk mendampingi sasaran melakukan pemeriksaan, gitu nih Bapak Ibu. Termasuk juga dilatih untuk memberikan edukasi kepada masyarakat supaya mau hadir melakukan pemeriksaan screening PVDNA. Nah, dari hasil screening tadi itu didapatkan 81 klien positif HPV dengan beberapa sub, termasuk ada sub tipe 16, 18, dan lainnya. Jadi totalnya ada 81. Untuk kemudian yang positif dilakukan tata laksana sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku untuk mendapatkan thermal ablasi. Karena memang untuk uji coba ini fokusnya penggunaan ablasi yang terbaru dengan menggunakan thermal ablasi. Begitu. Kemudian untuk Puskesmas Wonoayu yang di Sidoarjo, karena memang baru running per bulan bulan Mei akhir, sehingga masih sedikit sampel yang didapatkan begitu nggih. Puskesmas Wonoayu ini dari mulai 21 Mei ada 9 perempuan yang menjalani screening dari total targetnya 923, sehingga sampelnya sekarang masih diproses di Labkes Mojokerto karena kebetulan untuk Labkes Sidoarjo itu masih belum bisa support gitu. Kalau untuk tenaga kesehatan kemarin juga sudah diperiksa sekitar 32 orang atau 34 saya lupa. Itu juga masih berproses, sepertinya hasilnya belum kami update kembali. Nanti kami bisa sampaikan kepada Bapak Ibu untuk hasil dari Puskesmas Wonoayu. Nah, ini untuk tindak lanjutnya Bapak Ibu. Jadi kemarin waktu pelatihan, tindak lanjutnya ini didampingi oleh POGI atau HOGI Jawa Timur untuk bagaimana cara melakukan ablasi ya, dengan menggunakan thermal ablasi. Jika ditemukan lesi prakanker atau tidak, seperti itu, maka dilakukan thermal ablasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Oke. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu terkait dengan kebijakan kanker leher rahim. Kami harap dengan hadirnya Bapak Ibu hari ini di ruangan ini ya, begitu bisa lebih memaksimalkan upaya kita bersama untuk mensukseskan screening PTM, utamanya screening kanker leher rahim pada perempuan. Sekian dari kami, matur nuwun Bu Ani, Bapak Ibu. Mungkin ada diskusi atau dilanjutkan dengan acara selanjutnya. Monggo, matur nuwun. Terima kasih banyak Bu Citra. Mungkin kita buka pertanyaan sedikit gitu nggih Bu Citra nggih. Kalau mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada yang perlu ditanyakan, diklarifikasi atau didiskusikan nggih. Bentar. Nama dan asal puskesmas nggih Bu. Assalamualaikum, Bu Citra. Mohon info untuk pengambilan sampel di rumah itu caranya bagaimana, nggih, Bu? Nggih. Pengambilan Sampun? sampel di klinik. Nggih Bu Citra, ini terkait pengambilan sampel yang di klinik ataupun di rumah itu mungkin caranya ya. Nggih, itu seperti apa maksudnya Bu Citra? Nggih. Ya. Nggih, matur nuwun.
sampel kitnya ya. Nanti kalau Madiun ini kan dari siapa namanya? Bio Farma ya Bu Ani nggih. Iya, dari Ya, Bio Farma. ya kemarin kami sudah diinfo kalau Bio Farma ini memang dia dikhususkan untuk pemeriksaan dengan tenaga kesehatan Bu. Jadi saya rasa untuk Madiun ini dimaksimalkan untuk edukasi kepada masyarakatnya. Karena memang sampel kitnya sendiri akan berbeda untuk pemeriksaan self sampling maupun untuk tenaga kesehatan. Ngoten. Jadi kalau yang untuk self sampling dia bentuknya seperti apa namanya itu PCR apa untuk sampel COVID itu loh nggih kayak cotton bud gitu ya. Jadi nanti sasarannya sendiri itu akan membuka lubang vaginanya. Jadi nanti dia yang akan mencolokkan sendiri kepada lubang tersebut untuk kemudian mendapatkan cairan di situ. Sedangkan kalau yang nanti dibantu oleh tenaga kesehatan ya hampir mirip dengan ketika kita melakukan IVA begitu ya. Namun kalau untuk yang dibantu petugas kesehatan kita bisa maksimal karena memang fokusnya adalah di sekitaran serviks tadi itu. Ya, jadi di leher rahimnya. Tapi kalau self sampling itu yang penting masuk bisa dapat cairannya itu sudah apa Ya. namanya sudah bisa Jadi Bu. semua lendir di dalam itu bisa nggih kalau yang self sampling ya Bu Citra ya. Ya, oke. Kemarin kami juga sudah koordinasi dengan Bio Farma. Ternyata kalau untuk Bio Farma sendiri apa sampel kitnya berbeda. Jadi fokusnya untuk pemeriksaannya dibantu oleh tenaga kesehatan. Ngoten. Jadi mungkin nanti eh, terkait itu kami mohon waktu juga untuk bagaimana supaya pemeriksaan sampelnya itu bisa dilakukan baik oleh tenaga kesehatan maupun self sampling tidak terbatas dari apa namanya sampel kitnya gitu ya supaya lebih maksimal. Ngoten. Oke, terima kasih Bu Citra. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Terima kasih. Saya tanyakan dari Puskesmas Gaibon, apakah setiap pasien yang akan di screening HPV DNA harus dilakukan dulu pemeriksaan IVA? Karena tadi kan kalau HPV positif, IVA negatif, kemungkinan terjadinya CA cervix atau mungkin HPV positif, IVA-nya negatif cukup dengan cryo. Jadi itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, monggo Bu Citra. Oke. Untuk pemeriksaannya memang bertahap ya Bu, sesuai dengan kami yang sampaikan kemarin. Kami dapatkan dari OJT itu memang dilakukan pemeriksaan apa namanya HPV DNA dulu, baru dilakukan IVA. Itu akan terlihat lebih maksimal. Nah, nanti untuk teknisnya seperti apa, besok dengan semuanya akan dipandu oleh Bu Winda dan juga Dokter Dian untuk bagaimana pemeriksaan secara teknisnya, ngoten. Jadi memang kita berdasarkan usianya, nggih. Kalau yang belum menopause, maka kita bisa melakukan keduanya. Tapi kalau dia yang sudah menopause, berarti kita hanya bisa melakukan pemeriksaan DNA HPV begitu, nggih. Karena kalaupun jenengan lihat itu kan ya enggak biasanya enggak terlihat, tapi ada juga yang sudah menopause tapi masih terlihat SSK-nya ngoten, seperti itu. Ya. Citra nggih. Satu Nggih. pertanyaan. Pertanyaan lagi nggih, Bapak Ibu nggih? Nggih. Sudah jelas sepertinya Bu Citra ini. Nggih, siap matur nuwun. Nanti kalau memang secara teknis ada yang mau didiskusikan, bisa dengan Bu Winda maupun dengan Dokter Dian yang insya Allah akan mendampingi jenengan semuanya sampai dengan besok. Ngoten. Nggih. Nggih. Sami-sami matur nuwun kami sampaikan semoga Bapak Ibu senantiasa sehat selalu, berkah rezeki, berkah usianya, berkah keluarganya, bisa senantiasa mendampingi masyarakat dan menjadi amal jariah untuk jenengan semuanya. Kami mohon izin undur diri. Mohon maaf lahir dan batin untuk segala kata yang terucap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih. HPV DNA ya.